As-Safinah TV. Dikuasai, susah sekali untuk dipahami, illa an yakuna lillah, kecuali setelah ilmu tersebut dijadikan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ikhwas sekalian, di sini muallif kembali berkata, wa yanbaghi liqasidis salamati an yatafaqqada hadzal asla wa huwa al-ikhlas fi umurihi kulliha. Hendaknya seseorang yang mencari keselamatan untuk mencari-cari atau untuk merasa kehilangan dari hal ini, maksudnya untuk senantiasa menyediakan ruang kosong di dalam hatinya berkaitan dengan keikhlasan ya pada Allah Subhanahu wa taala fi umurihi kulliha, di dalam semua urusannya, daqiqiha wa jaliliha, baik urusan yang sepele maupun yang urusannya agung, sirriha wa alaniha, baik itu urusan yang rahasia ataupun yang diketahui orang banyak. Oke, sebelum kita melanjutkan, ya Masya Allah, ya kita lanjutkan lagi. Ya, sampai di mana tadi? Oke. Sekali lagi ikhwas sekalian, siapa saja yang ingin keselamatan, kata muallif, hendaknya ia mencari-cari di dalam hatinya berkaitan dengan ikhlas dalam semua urusannya, baik urusan yang sepele ataupun urusan yang besar, baik itu urusan yang terlihat oleh orang lain ataupun urusan yang sifatnya rahasia. Hendaknya ia mengikhlaskan niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ikhwas sekalian, godaan terbesar di zaman ini yang bisa menghilangkan keikhlasan kita apa saja kira-kira kalau berkaitan dengan mencari ilmu agama? Apa? Pujian. Tapi ada yang lebih spesifik lagi. Apa kira-kira? Dan ini bisa dikatakan menjadi ujian yang terbesar bagi generasi antum dan generasi saya, bahkan mungkin generasi orang tua kita sebelumnya. Ijazah. Saya, kemudian antum, kemudian orang tua kita, seolah-olah kita ini mengejar ijazah, gelar yang setinggi-tingginya. Yang lebih parah lagi apa? Dunia kerja ini yang menjadi objek tujuan kita. Bahkan mungkin itu yang ada dan terlintas di dalam kepala setiap orang sebelum ia mendatangi tempat belajar mereka, dimanapun itu, di sekolah kah, bahkan mungkin sampai di pengajian saja, niat-niat yang seperti ini ada. Dan ini tentu saja ikhwas sekalian, niat yang buruk sebenarnya. Kenapa kok bisa ada niat-niat yang seperti ini? Ini berarti ada sesuatu di dalam sistem pendidikan yang ada di negara kita secara umum, karena ini berpengaruh sampai semua lapisan dan bahkan semua generasi merasakan. Seolah-olah kita ini mencari ilmu, kalau tidak ada gelarnya, kalau tidak ada ijazahnya, ya saya dan antum mungkin kurang tertarik untuk mempelajari ilmu tersebut. Padahal ilmunya bagus, berharga. Kemudian ketika mempelajari satu ilmu, tidak diketahui nanti ujungnya mau kerja di mana, seolah-olah itu sesuatu yang tidak layak untuk dikejar. Antum ketika belajar ilmu agama, mungkin antum akan mendengar perkataan orang-orang yang berkata, kamu ini belajar seperti ini, nanti mau jadi apa? Betul tidak? Iya. Ini kadang subhanallah ada orang tua yang ya bisa dikatakan padahal mereka termasuk orang-orang yang terdidik. Apa yang mereka katakan kepada anak mereka? Kalau kamu pelajari ilmu agama ini, progres ke depannya, pakai bahasa keren juga, tapi ini isinya menyesatkan. Progres ke depannya ini seolah-olah tidak seperti ilmu-ilmu yang lain. Subhanallah. Jadi ikhwas sekalian, akhirnya antum pun ketika mencari dan meninggalkan ilmu agama, berpindah kepada ilmu yang lain tersebut antum mencarinya juga dengan motivasi seperti itu tidak akan pernah berubah karena niat pertamanya sudah salah.
Niat pertamanya sudah salah. Jadi seolah-olah dia meletakkan masa depan dia, menggantungkan harapan dia kepada ilmunya, ya. Padahal yang tidak boleh. Karena sekali lagi kita ini belajar ilmu apapun itu jadikan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita ingin mempelajari ilmu kedokteran karena kita minat ilmu kedokteran tersebut. Keperawatan pun demikian, minat ilmu tersebut. Ya. Hukum karena memang minat ilmu tersebut. Ini yang bisa mengantarkan seseorang kepada keikhlasan. Karena di antara makna keikhlasan yang sudah kita jelaskan di pertemuan yang lalu adalah ketika seseorang berniat dengan ilmunya tersebut menghilangkan kebodohan dari dirinya. Itu termasuk ikhlas kata muallif di pertemuan yang kemarin. Jadi sekali lagi ikhlas kalian, ya. Kalau misalnya satu ilmu atau satu bidang kita tidak minat di dalamnya, ya, jangan pernah melanjutkan untuk mencari ilmu di bidang tersebut. Sebenarnya itu yang idealnya, ya. Apalagi kalau ada niat dengan mempelajari ini, saya ingin mendapatkan pekerjaan di tempat ini dan itu. Lebih baik jangan. Karena buat apa dia mencari ilmu pada saatnya, pada akhirnya ketika ia tidak mendapatkan apa yang ia cita-citakan, ia merasa dunia sudah runtuh, stres, depresi. Kenapa? Karena niat dari pertamanya dia salah. Makanya di sini mu'alif melanjutkan, ya, wa yahmilu ala hadha tafaqqudi syiddatu mu'alajatin niyyah. Ya. Hal yang selanjutnya yang mendukung untuk memperkuatnya adalah syiddatu mu'alajatin niyyah. Untuk benar-benar senantiasa memperbaiki niat. Mu'alajah, mengobati artinya. Cuman terjemah bebasnya kita memperbaiki niat. Qala Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala berkata, ma'alajtu syai'an ashaddu alayya min niyyati li'annaha tataqallabu alayya. Kata beliau, tidaklah aku memperbaiki sesuatu lebih sulit daripada niatku, li'annaha tataqallabu alayya, karena niat tersebut senantiasa berbolak-balik. Niat ini tipis ikhwas sekalian. Di sini mu'alif akan menjelaskan terkadang seseorang perlu memperbaharui niat berkali-kali dalam satu amalan. Kita contohkan misalnya sholat tahajud misalnya. Sebelum antum sholat tahajud, perbaiki niat antum untuk apa antum sholat tahajud, agar Allah Subhanahu wa ta'ala ridho. Menjelang berdiri, perbaiki niat lagi, untuk apa saya berdiri, agar Allah ridho. Setelah antum memulai sholat, di dalam sholat perbaiki lagi niat antum agar Allah Subhanahu wa ta'ala ridho. Setelah salam pun demikian, perbaharui lagi niat antum, ya, agar Allah Subhanahu wa ta'ala ridho. Kenapa? Karena yang namanya niat berubah setiap waktu sesuai dengan perkataan Sufyan Ats-Tsauri tadi. Misalnya antum berdiri, sudah bangun ini, sudah berwudu, ingin sholat tahajud, niat, tujuannya apa? Berubah. Yang semula karena Allah Subhanahu wa ta'ala, yang semula barangkali ada teman antum yang mendengar bacaan antum. Bisa antum pahami? Ya, perbaiki lagi niat. Ternyata sudah sholat pun, padahal sebelum-sebelumnya aman, tiba-tiba benar-benar ada teman antum yang ingin antum raih pujiannya, rusak lagi niat, perbaiki lagi pada saat itu. Aman dari awal sholat sampai akhir sholat, tiba-tiba setelah sholat apa? Datang lagi bencana yang lain. Bencana yang lain apa? Tiba-tiba ada seseorang yang melihat antum sholat, padahal antum sudah berusaha untuk sembunyi-sembunyi. Di situ perbaiki lagi niat. Karena ini akan berubah-ubah setiap saat. Sedekah misalnya, sebelum mengeluarkan sedekah, antum niatkan untuk apa? Ya, karena melihat orang lain sedekah kemudian antum ikut sedekah, atau ini memang karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbaiki niat. Ya. Setelah antum mengeluarkan uang antum, perbaharui lagi niat. Karena mungkin ketika antum mengeluarkan 10.000,
sementara teman antum mengeluarkan 100.000. Betul? 100.000. Nah, di situ keikhlasan antum akan terbukti. Apakah antum akan tetap berniat dengan 10.000 yang ikhlas tadi, ataukah menambah 100.000? Kalau antum berniat karena Allah, bismillah, ikhlas 10, saya ikhlasnya segini, 10.000. 100.000 mungkin antum ada kebutuhan yang lain. Ya, bisa antum pahami? Setelah selesai dimasukkan. Ternyata ya, teman antum berinfak lagi ke tempat yang lain yang lebih membutuhkan. Sementara ini misalnya prioritasnya nomor sekian. Berubah lagi niat antum di situ. Kenapa saya tidak sedekah? Padahal sudah benar sedekah antum di tempat yang pertama. Perbaharui lagi niat. Seperti itu ketika antum juga mencari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Saya menghafal Al-Qur'an ini untuk apa? Ridho Allah Subhanahu wa taala. Tambah lagi 1 juz, berubah lagi niat, perbaharui lagi. Tambah lagi 2 juz, berubah lagi niat, perbaharui lagi. Terus menerus begitu. Sampai kapan? Sampai kapan kira-kira? Hah? Iya betul, sampai antum mati. Istilahnya seperti itu, sampai antum meninggal, sampai kita semua meninggal dunia. Pembaharuan niat ini akan senantiasa harus kita lakukan, ya. Kemudian rubbama uhaddisu bihadisin wahidin waliniyah. Kemudian beliau memberikan contoh, barangkali aku berbicara dengan satu perkataan dan aku memiliki satu niat. Fa idza ataitu ala ba'dihi taghayyarat niyati. Dan jika aku sudah memulai untuk berbicara, ternyata niatku berubah. Fa idzal haditsul wahidu yahtaju ila niyyat. Maka satu perkataan saja atau satu hadis saja yang beliau sebutkan, beliau berkata ini membutuhkan niat yang begitu banyak. Bisa antum pahami ya? Baik. Ya, kita cukupkan dulu sekian. Nanti di pertemuan depan kita akan lanjut di Al-Maqid Ats-Tsalits, bab yang ketiga, yaitu apa ini? Jam'u himmatin nafsi alaih. Mengumpulkan cita-cita yang ada di dalam jiwa berkaitan dengan mencari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.